Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di RF Project Channel. Oke, hari ini kita mau bahas materi tentang bilangan berpangkat. Langsung aja ya ke bentuk umumnya. Bentuk umum. Nah, jadi bentuk umum bilangan berpangkat itu A pangkat N. Terus, A di sini apa? A di sini itu namanya basis. Terus, N-nya di sini itu namanya bilangan berpangkat. Nah, A pangkat N itu artinya apa? Artinya A dikali A dikali A terus sebanyak N kali. Nah, jadi kalau misalkan di sini N-nya 4, berarti A-nya 4 kali. Kalau di sini N-nya 5, ya berarti A-nya 5 kali. Kalau di sini N-nya 100, ya berarti A-nya 100 kali gitu ya. Nah, ini bentuk umum dari bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya pangkat sendiri itu ada dua. Nah, pangkat sendiri itu ada dua. Yang pertama itu namanya pangkat sebenarnya. Yang kedua itu namanya pangkat tidak sebenarnya. Nah, kalian juga pasti bertanya-tanya kan, apa sih bedanya pangkat sebenarnya sama pangkat tidak sebenarnya? Nah, kita mulai dari pangkat yang sebenarnya dulu. Nah, pangkat sebenarnya itu apa? Pangkat sebenarnya itu bilangan berpangkat yang pangkatnya itu berupa bilangan bulat positif atau bilangan asli. Jadi, kalau bilangan kalau misalnya pangkat sebenarnya, dia itu pangkatnya itu berupa bilangan bulat positif atau bilangan asli. Jadi N-nya ini atau pangkatnya ini, dia itu bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, bilangan asli itu apa? Kalau bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya itu namanya bilangan asli. Tuh. Oke. Misal di sini kita punya 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu artinya apa? Berarti 2 dikali 2. Jadi gampangnya itu 2-nya ini ada 2. Kalau 3 pangkat 2 berarti gimana? Berarti 3 dikali 3. Jadi 3-nya ada 2 juga. Terus kalau misalkan 3 pangkat 3 berarti gimana? Ya 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 3-nya itu ada 3. Terus misal lagi 3 pangkat 5 berarti gimana? Ya 3 dikali 3 itu sebanyak 5 kali. Berarti ini ya. Jadi 3-nya itu ada 5. Nah, ini yang dinamakan dengan pangkat sebenarnya. Kalian lihat pangkatnya, ini kan 2, 3, 5. Dia kan bilangan bulat positif atau biasanya kita sebut dengan bilangan asli ya kan. Nah, kalau pangkatnya ini bilangan bulat positif atau bilangan asli, nah itu yang dinamakan dengan pangkat sebenarnya. Nah, terus misalkan di sini kita punya 3 pangkat setengah. Berarti 3-nya berapa kali? Setengah ya. Berarti gini tulisnya. Masa gini? Ya nggak gini juga. Nah, ini yang dinamakan dengan pangkat tidak sebenarnya. Jadi pangkatnya ini, dia kan pangkat setengah. Dia kan bukan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, itu yang dinamakan dengan pangkat tidak sebenarnya. Nah, ini konsep dasarnya dulu. Yang penting kalian paham konsep dasarnya dan tahu bedanya apa yang dinamakan dengan pangkat sebenarnya sama pangkat tidak sebenarnya. Lanjut ya. Misal di sini kita punya 0,3 pangkat 2. Itu berarti gimana? Berarti kan 0,3 dikali 0,3. Jadi 0,3-nya ada 2, soalnya dia pangkat
2. Nah, ini kan pangkat 2, berarti dia termasuk pangkat sebenarnya. Nah, cara ngitungnya gimana? Gampang. Cara ngitungnya gini, jadi 0,3 dikali dengan 0,3. Kali 3 kali 3, 9. 3 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. 0 kali 0, 0. Terus ini 9 turun, 0, 0. Kalian lihat, dia angka yang di belakang koma ada berapa? 1, 2. Berarti 1, 2. Komanya juga di sini berarti. Bisa ya? Berarti hasilnya itu 0,09. Paham ya? Terus, misalkan kita punya lagi 0,3 pangkat 3. Nah, tadi kan kalau 0,3 pangkat 2 itu 0,3-nya ada 2. Kalau 0,3 pangkat 3 berarti 0,3-nya ada berapa? 3. Jadi jadinya 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3. Nah, tadi kita kan udah ngitung 0,3 kali 0,3 hasilnya 0,09, ya kan? Nah, biar gampang kita ngitung yang 0,3 pangkat 3, kita kurung nih yang ini. Nah, 0,3 kali 0,3 tadi hasilnya berapa? 0,09. Nah, tinggal dikalikan dengan 0,3. Cara ngitungnya gimana? Ya udah, kita hitung aja. 0,09 dikali dengan 0,3. 3 kali 9 berapa? 27. 3 kali 0, 0. Berarti 2 di sini. 3 kali 0, 0. 0, 0, 0. 7 turun, 2 turun, 0, 0. Nah, letak komanya gimana? Kita lihat. Angka di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3. Berarti sama di sini 1, 2, 3. Berarti komanya di sini. Hasilnya sama dengan 0,027. Gampang ya? Gampang. Lanjut. Misalkan kita punya lagi berapa ya? Kita bikin contoh yang beda. Misalkan setengah pangkat 2. Berarti gimana? Ya gampang, tinggal setengah dikali setengah. Berarti setengahnya ada 2. Ingat ya, perkalian pecahan gimana ngaliinnya? Atas dikali yang atas, bawah dikali yang bawah. Berarti 1 dikali 1, 1. 2 dikali 2, 4. Ketemu hasilnya 1/4. Misalkan lagi setengah pangkat 3. Berarti gimana? Ya gampang, setengahnya ada 3. Jadi setengah kali setengah kali setengah, ya kan? Terus, tadi kan udah kita hitung, setengah kali setengah hasilnya 1/4. Biar gampang, kurung aja dulu. Ini, setengah kali setengah. Yang pertama itu dikurung. Nah, hasilnya berapa tadi? Setengah kali setengah, 1/4. Tinggal dikalikan 1/2. Sama ngaliinnya. 1 kali 1, 1. 4 dikali 2, 8. Ketemulah hasilnya 1/8. Gitu. Lanjut. Misalkan tadi kan kita udah bikin contoh yang positif-positif aja. Sekarang kita coba bikin yang negatif. Jadi misalkan di sini kita punya min 2 pangkat 2 misalkan. Nah, berarti gimana? Ya gampang, berarti min 2 dikali dengan min 2. Jadi min 2-nya ada 2. Nah, lihat negatif kali negatif itu hasilnya apa? Positif ya, berarti hasilnya min 2 dikali min 2 itu sama dengan 4. Terus, misalkan lagi min 2 pangkat 3. Berarti gimana? Ya min 2-nya ada 3. 2 dikali min 2 dikali min 2. Dikurung aja biar gak bingung ya. Berapa hasilnya? Tadi kan kita udah ngitung min 2 dikali min 2 hasilnya 4 kan? Nah, yang ini kita kurung aja dulu. Yang pertama, jadi min 2 kali min 2 kan hasilnya udah ketemu 4. Berarti tinggal 4 dikali dengan min 2. Nah, ini positif dikali negatif hasilnya apa? Negatif, berarti hasilnya min 8. Gampang ya?
Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kalau basisnya ini negatif, kemudian pangkatnya ini bilangan genap, nah hasilnya itu nanti pasti positif. Kalau misalkan dia basisnya itu negatif, kemudian pangkatnya itu ganjil, itu nanti hasilnya pasti negatif. Jadi ingat-ingat ya. Oke, sampai sini dulu materi kali ini. Nanti materi selanjutnya kita bahas di next video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.